Bayangin di malam hari, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari arah bawah. Karena penasaran, dia coba buat ngintip dan ternyata ada sesuatu yang menunggu di sana. Bukan cuman visualnya yang bikin merinding. Coba kalian perhatikan detail mukanya. Itu alisnya warna merah. Gak tahu deh harus ngomong apa. Dandannya kayak niat banget lagi. Atau memang hantu di luar negeri ada yang gitu. Unik tapi bikin ngeri liatnya. Foto ini terlihat di pabrik yang sudah lama terbengkalai. Coba kalian perhatikan di bagian pojok. Terlihat wajah menyeringai. Tentunya bukan manusia. Aduh. Abang supir truk ini lagi berhenti di tempat yang sepi. Malah diganggu suara ketukan dari luar mobil yang gak berhenti. Aduh. Dah kali kedua. Nampak. Ni kali kedua dah diketuk ni. Tadi tengok tak ada orang. Aku lah orang nak tidur pun kacau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diintip ke kanan sepi, nengok ke kiri makin sunyi. Kenapa ya hantu gabut hobi banget ganggu orang? Padahal kan bisa aja diajak kenalan, ngapain ganggu? Di perjalanan, kakak ini merasa curiga dengan tingkah seseorang lalu mengikutinya. Setelah orang tersebut sampai di rumahnya, tingkah orang itu sangat aneh kayak robot. Va para adentro. Mírala. Dale, pitale, pitale, pitale. Pitale, pitale. Tapi kok saya sedikit curiga ini, grafik-grafiknya kayak PS anjir. Kalian pernah nggak sih lagi mendaki gunung sambil ngebayangin view dari atas? Tiba-tiba di perjalanan malah kebegal monyet. Una monyet. Kejadian seperti itu terjadi pada kakak ini. Gua antara pengen kasihan atau ketawa sih. Bingung juga sih. Vibe-nya udah kayak film ini tapi versi kearifan lokal. Kalau lu yang berada di posisi itu, mau pegangan sama rumput atau kesurupan? Kalian percaya nggak sih sebuah benda kecil dari tempat liburan bisa bawa petaka ke rumah? Ini kisah horor dari Kak Tristan. Semua kengerian terekam jelas dari tahun 2022 sampai 2024. Kita bedah satu-satu kejadiannya. Awalnya Tristan lagi santai bareng kucingnya. Tiba-tiba kamera menangkap momen aneh. Alat pemutar hordeng mutar sendiri dengan cepat sampai hordengnya tertutup. Padahal alat itu harusnya diputar manual. Des gars, truc de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat il sert tout à l'heure. Netizen banyak yang ragu, katanya mungkin alatnya rusak. Tapi setelah itu gangguan makin menjadi. Dia sempat rekam momen aneh di dapur. Tiba-tiba kursi di depannya bergeser sendiri ke arah dia. Sebenarnya semua kejadian gangguan gaib ini dimulai setelah Tristan baru pulang liburan panjang pada tahun 2022. Salah satu gangguannya yaitu gagang pintu kamar mandi yang dioprek-oprek. Seperti ada seseorang yang lagi mainin dengan kenceng. Pas dibuka, kosong. Di
Diintip ke balik pintu pun gak ada siapa-siapa. Kak Tristan curiga semua kejadian ini gara-gara patung kecil yang dia bawa dari tempat liburan. Tapi dia juga bilang tak semudah itu buat menyingkirkan benda itu. Dan kita tidak ditunjukkan patungnya. Netizen menyarankan dia untuk memanggil ahli spiritual. Ada juga yang menyuruhnya memutar ruqyah, berharap gangguan itu menghilang. Masuk Januari 2023, gangguannya makin menggila. Pas lagi istirahat, ada suara aneh di kamar mandi dengan gagang pintunya yang digitu-gituin lagi. Tapi kali ini sedikit berbeda. Dia ngerasa ada kekuatan yang nahan atau dorong balik dari dalam. Dia juga ngerasa kalau ini sudah di level yang berbeda. Banyaknya gangguan gaib yang terjadi. Akhirnya dia takut dan memanggil ahli spiritual untuk membersihkan hantu di rumahnya. Tapi sayangnya tak ada video pembersihannya atau ritualnya. Untuk beberapa hari dia merasa tenang dan damai. Tapi lama-lama dia penasaran, emang beneran berhasil ya? Kemudian dicobalah pasang kamera di dapur. Dan baru juga beberapa menit, tuh kampret udah pada eksis. Bah là, je suis en train de me battre pour mettre le diagramme et tous les chiffres, là, c'est Kalian lihat tiba-tiba sebuah keranjang kayak dilempar. Tapi ketika video itu di slow motion, kalian bakal merinding. Ada wajah yang tiba-tiba muncul, cuman wajahnya doang, kemudian menghilang ke arah kiri. Bah là, je suis en train de me battre pour mettre le diagramme et tous les chiffres, là, c'est Gangguan di rumah Kak Tristan semakin hari semakin menjadi-jadi. Pintu dimainin, baju-baju dijatuhin, bahkan terlihat entitas besar bongkok dan transparan lewat di depan kamera. Netizen yang tadinya mengatakan settingan, sekarang mulai diam sambil mengamati secara detail setiap kejadian. Kemudian di suatu malam, dia sama istrinya pada saat itu ketiduran di sofa pas lagi nonton. Mereka kebangun tiba-tiba, tapi nggak tahu kenapa. Pas dicek kamera, pintu lemari kecil terbuka dan juga terlihat dua bayangan. Kemunculan bayangan-bayangan aneh di beberapa videonya membuat kita jadi bingung. Ini beneran atau settingan sih? Kemudian di saat sedang istirahat bersama bininya, ada suara berisik banget kayak orang jalan sambil hentak-hentakin kakinya. Dan juga suara pukulan yang bikin Kak Tristan dan istrinya terbangun. Kemudian dia mulai menempatkan kamera di dekat toilet. Hasilnya seperti ini dan lagi-lagi bayangan hitam itu muncul. Bayangan hitam itu sangat jelas terlihat. Di sini saya mulai merasa aneh. Emang bisa ya sejelas itu penampakannya? Masuk Februari 2024, ada suara berisik yang gak berhenti di arah kamarnya. Dia pun jalan sambil ngerekam.
Selimutnya kayak berdiri dan itu nggak wajar. Tapi karena sudah seringnya diganggu, Kak Tristan cuman ngerasa, ya udahlah. Terakhir, ada momen di mana dia ngerasa dipermainkan. Pada saat itu, pintu kamar mandinya digitu-gituin lagi. Pas dibuka, kosong. Dia pantengin terus di depan pintunya dan saat ketukan itu muncul lagi. Langsung dia buka tapi tetap gak ada siapa-siapa di sana. Entahlah ini beneran hantu nakal atau trik editing yang sangat rapi. Justru kalau saya pribadi merasa kalau ini berlebihan. Kok bisa gangguannya se-ekstrim itu? Tapi ya semuanya balik lagi ke kalian. Yang jelas rekaman-rekaman ini cukup buat bikin siapapun gak berani sendirian di rumah itu.